Halo semuanya, selamat datang di Exagab Channel. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling epik dalam mitologi Yunani. Perang Troya, sebuah nama yang bergema sepanjang masa, identik dengan pertempuran epik, cinta abadi, dan takdir tragis. Konflik legendaris ini, diabadikan dalam Iliad dan Odyssey karya Homer, terus memikat imajinasi kita. Perang, yang dipicu oleh seorang wanita dan dibakar oleh amarah para dewa dan manusia, mengguncang dunia kuno. Ini mengadu domba Yunani melawan Troya, pahlawan melawan pahlawan. Selama 10 tahun yang panjang, dataran di luar Troya dipenuhi darah, bergema dengan bentrokan perunggu dan tangisan para pejuang yang gugur. Dampak perang beresonansi jauh melampaui medan perang, membentuk jalur sastra Yunani, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada peradaban Barat. Kisah Perang Troya adalah permadani narasi yang saling terkait, setiap utas menambah kompleksitas dan kemegahannya. Ini adalah kisah cinta dan kehilangan, kehormatan dan pengkhianatan, keberanian dan keputusasaan. Di intinya terletak pertanyaan mendasar, harga apa yang rela kita bayar untuk cinta, untuk balas dendam, untuk kemuliaan? Jawabannya seperti yang akan kita lihat, sama beragamnya dengan karakter itu sendiri. Dari Paris yang terburu-buru hingga Hector yang mulia, dari Achilles yang penuh amarah hingga Odysseus yang licik, setiap pemain dalam drama besar ini menambahkan corak unik pada kanvas epik. Kisah Troya bukan sekadar catatan perang, itu adalah cerminan dari kondisi manusia itu sendiri. Dalam bait-baitnya, kita menemukan gema dari keinginan kita sendiri, perjuangan kita sendiri, kapasitas kita sendiri untuk cinta yang besar dan kekerasan yang mengerikan. Oleh karena itu, Perang Troya melampaui batas ruang dan waktu. Itu berbicara kepada kita lintas milenium, menawarkan refleksi abadi tentang kompleksitas sifat manusia. Saat kita mempelajari epik ini, mari kita ingat bahwa kita tidak hanya membaca tentang masa lalu yang jauh, tetapi menghadapi kebenaran abadi tentang diri kita sendiri. Benih-benih Perang Troya ditaburkan bukan di medan perang, tetapi di pesta pernikahan. Itu adalah pernikahan Raja Peleus dan Peri Laut Thetis, sebuah perayaan yang dimaksudkan untuk menyatukan para dewa dan manusia. Tapi bahkan di tengah pesta pora, bayangan mengintai. Eris, Dewi Perselisihan, tidak diundang dan tidak diterima melemparkan apel emas di antara para tamu. Ini bukan buah biasa, itu bertuliskan untuk yang tercantik. Seketika, persaingan sengit meletus di antara 3 dewi kuat, Hera, Athena, dan Aphrodite. Masing-masing menginginkan apel itu, percaya bahwa dirinya adalah yang paling cantik. Zeus tidak ingin memicu kemarahan mereka, menolak untuk menilai. Sebaliknya, dia menugaskan tugas itu kepadaku, Paris, seorang pangeran muda Troya. Setiap dewi yang sangat menginginkan kemenangan menawarkan suap kepada Paris. Hera menjanjikannya kekuasaan dan kekuasaan atas kerajaan yang luas. Athena, dewi kebijaksanaan dan peperangan, menawarinya kecemerlangan strategis yang tak tertandingi dan kemenangan dalam pertempuran. Aku, Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, mengambil pendekatan yang berbeda. Aku menjanjikan Paris cinta wanita tercantik di dunia, Helen, istri Raja Menelaus dari Sparta. Paris, terpikat oleh tawaran Aphrodite, memberinya apel emas. Pilihannya, meskipun tampaknya masalah preferensi pribadi, memicu serangkaian peristiwa yang akan mengarah pada 1 dekade perang dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Karena dalam memilih Aphrodite, Paris tidak hanya memilih kecantikan, dia telah memilih perang. Helen dari Sparta, namanya bergema sepanjang sejarah, identik dengan kecantikan yang begitu dalam, sehingga dapat meluncurkan 1000 kapal. Dia adalah putri Zeus dan Leda, seorang wanita yang kecantikannya dikatakan menyaingi para dewi itu sendiri. Tangannya dalam pernikahan dicari oleh banyak pelamar, raja dan pangeran dari seluruh dunia Yunani. Akhirnya, dia memilih Menelaus, Raja Sparta. Persatuan mereka tampaknya akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi negeri itu. Tapi takdir, tampaknya punya rencana lain. Didorong oleh janji Aphrodite, aku berlayar ke Sparta dengan kedok diplomasi. Aku diterima dengan hormat dan keramahan oleh Menelaus. Namun, sesuai dengan kata-kata Dewi, Paris dan aku jatuh cinta. Apakah aku benar-benar terpikat dengan Paris atau dipaksa oleh pengaruh kuat Aphrodite tetap menjadi bahan perdebatan? Apa konsekuensinya sama? Di bawah perlindungan malam, Paris dan Helen melarikan diri dari Sparta, berlayar kembali ke Troya dengan membawa harta Menelaus. Ketika Raja Spartan menemukan pengkhianatan istrinya, amarahnya tidak terbatas. Ini bukan sekadar penghinaan pribadi, itu adalah pelanggaran terhadap hukum suci keramahan,
penghinaan yang menuntut pembalasan. Menelaus memanggil saudaranya Agamemnon, Raja Mycenae yang kuat, dan bersama-sama mereka mengerahkan pasukan Yunani. Sumpah yang diucapkan bertahun-tahun sebelumnya mengikat semua pelamar Helen untuk membela kehormatannya. Sekarang, sumpah itu akan diuji. Pelarian Helen bukan hanya kisah cinta yang salah, itu adalah percikan api yang menyulut api perang. Berita tentang penculikan Helen menyebar seperti api di seluruh dunia Yunani. Dari pantai berbatu Ithaka hingga dataran subur Thesali, raja dan pejuang menjawab panggilan Menelaus untuk berperang. Pasukan besar mulai berkumpul, kekuatan yang tidak seperti yang terlihat sebelumnya. Itu adalah bukti kemarahan bersama orang-orang Yunani dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan untuk menegakkan sumpah mereka. Memimpin pasukan yang tangguh ini adalah Agamemnon, Raja Mycenae, otoritasnya didukung oleh tujuan saudaranya. Namun, Agamemnon bukanlah satu-satunya pemimpin penting. Nestor, Raja Pylos yang bijaksana, usianya memberinya kebijaksanaan yang tak tertandingi, menawarkan nasihatnya. Diomedes, Raja Argos yang pemberani, yang terkenal karena keganasannya dalam pertempuran, menjanjikan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Dan dari Pulau Ithaka datanglah Odysseus yang licik, kecemerlangan strategisnya tak tertandingi. Tapi pejuang yang paling tangguh, yang namanya akan identik dengan perang Troya, adalah Achilles. Achilles, putra Raja Peleus dan Perilaut Tethys, dikatakan kebal, dicelupkan saat kecil di sungai Styx. Kecakapannya dalam pertempuran tak tertandingi, amarahnya dalam pertempuran adalah kekuatan alam itu sendiri. Dengan Achilles di pihak mereka, orang-orang Yunani merasa tak terkalahkan. Kapal mereka, 1.000 kuat, membentuk armada besar yang menggelapkan Laut Aegea. Tujuan mereka tembok Troya yang tampaknya tak tertembus. Badai yang berkumpul akan segera pecah. Achilles berdiri sebagai pahlawan Yunani yang klasik, mewujudkan kemuliaan dan tragedi perang. Legendanya adalah salah satu kekuatan yang tak tertandingi, loyalitas yang tak tergoyahkan, dan pada akhirnya amarah yang membara. Dicelupkan oleh ibunya di sungai Styx, dia menjadi kebal, kecuali tumitnya, titik di mana dia memegangnya. Kerentanan tunggal ini bagaimanapun akan terbukti menjadi kehancurannya. Didorong oleh rasa hormat yang kuat dan haus akan kemuliaan, aku menjadi senjata Yunani yang paling tangguh. Amarahku legendaris, mampu membalikan keadaan pertempuran sendirian. Aku bergerak dengan kecepatan kilat, tombakku menyerang dengan presisi yang mematikan. Bangsa Troya gemetar hanya dengan mendengar namaku, karena mereka tahu bahwa menghadapiku dalam pertempuran berarti mengundang kematian. Namun, Achilles bukan sekadar mesin pembunuh yang kejam. Dia memiliki rasa kesetiaan yang mendalam kepada rekan-rekannya, terutama sahabat tercintanya Patroclus. Ikatan ini, seperti yang akan kita lihat, akan menjadi kekuatan terbesarnya dan kehancurannya. Kisah Achilles adalah pengingat yang nyata bahwa bahkan pahlawan terhebat pun tidak kebal terhadap nafsu manusia. Kesombongannya, amarahnya, dan kesedihannya, meskipun sangat manusiawi, pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhannya. Kisah Achilles bukan hanya tentang kehebatan fisik, tetapi eksplorasi yang mendalam tentang kompleksitas hati manusia, terperangkap dalam pusaran perang. Jika Achilles adalah perwujudan kepahlawanan Yunani, Hektor adalah rekan Troyanya. Putra tertua Raja Priam dan Ratu Hekuba, Hektor adalah putra mahkota Troya dan pemimpin pasukannya. Tidak seperti Achilles, yang kekuatannya berasal dari campur tangan ilahi, kepahlawanan Hektor berakar pada keberaniannya yang tak tergoyahkan, rasa tanggung jawabnya, dan cintanya yang mendalam untuk keluarga dan kotanya. Sementara Achilles berjuang untuk kemuliaan dan kehormatan pribadi, Hektor berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, kelangsungan hidup rakyatnya. Dia adalah seorang pejuang yang terampil, dihormati oleh teman dan musuh karena keberanian dan rasa hormatnya. Dia memimpin pasukannya dengan tekad yang tak tergoyahkan, menginspirasi mereka untuk bertarung dengan gagah berani melawan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Tapi Hektor lebih dari sekadar seorang pejuang. Dia adalah suami yang penuh kasih untuk Andromache dan ayah yang berbakti untuk putra mereka yang masih bayi, Astyanax. Perpisahannya yang lembut kepada keluarganya sebelum menuju ke medan perang merupakan salah satu momen paling mengharukan dalam Iliad, sebuah bukti kemanusiaannya di tengah kebrutalan perang. Kisah Hektor adalah kisah yang tragis, karena dia tahu, mungkin lebih baik dari siapapun, nasib tak terelakkan yang menunggu Troya. Namun,
Dia menghadapi nasib itu dengan keberanian yang tak tergoyahkan, membela kotanya sampai napas terakhirnya. Di Hector, kita melihat biaya sebenarnya dari perang, tidak hanya dalam hal nyawa yang hilang, tetapi dalam kehancuran keluarga dan kehancuran dari segala sesuatu yang disayangi. Selama 10 tahun yang panjang, perang berkecamuk, siklus pertempuran berdarah dan duel heroik yang tampaknya tak berujung. Orang-orang Yunani, terlepas dari kekuatan superior mereka dan bantuan ilahi yang mereka nikmati, tidak dapat menembus tembok Troya yang tak tertembus. Frustrasi meningkat di dalam kamp Yunani. Strategi baru sangat dibutuhkan, strategi yang akan menghindari pertahanan tangguh bangsa Troya. Saat itulah Odysseus, Raja Ithaka yang licik, menyusun rencana yang begitu berani, begitu licik, sehingga akan selamanya terukir dalam sejarah strategi militer. Di bawah arahan Odysseus, orang-orang Yunani membangun kuda kayu kolosal, persembahan untuk Dewi Athena. Bangsa Troya percaya bahwa kuda itu adalah simbol mundurnya orang-orang Yunani, menyeretnya ke dalam tembok kota mereka, tidak menyadari bahaya yang mengintai di dalamnya. Tersembunyi di dalam perut kuda yang berlubang adalah beberapa pejuang elit Yunani, termasuk Menelaus dan Odysseus sendiri. Saat malam tiba, dan bangsa Troya merayakan kemenangan mereka, para pejuang Yunani diam-diam muncul dari penjara kayu mereka. Mereka membuka gerbang kota, memungkinkan sisa pasukan Yunani yang diam-diam kembali di bawah perlindungan kegelapan untuk menyerbu Troya. Kota yang lengah sepenuhnya, jatuh dengan cepat dan brutal. Kuda Troya, simbol penipuan dan kelicikan, menandai titik balik dalam perang, simak yang mengarah pada kejatuhan kota yang sombong itu. Kejatuhan Troya berlangsung cepat dan brutal. Orang-orang Yunani yang didorong oleh rasa frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun dan keinginan untuk membalas dendam, melepaskan amarah mereka ke kota. Rumah-rumah dijarah, kuil-kuil dinodai, dan jalan-jalan dipenuhi darah mereka yang kalah. Raja Priam dibunuh di depan altarnya sendiri. Permohonannya untuk belas kasihan diabaikan. Putra bayi Hector, Astyanax, dilempar dari tembok kota. Nyawa tak berdosanya padam sebelum benar-benar dimulai. Para wanita Troya, yang dulunya adalah ratu dan putri, diperbudak, masa depan mereka tidak pasti, hidup mereka selamanya terluka oleh kengerian yang telah mereka saksikan. Helen, pemicu pertumpahan darah selama 1 dekade ini, dikembalikan ke Menelaus, nasibnya tergantung pada keseimbangan. Orang-orang Yunani menang tetapi lelah, berlayar pulang, membawa serta rampasan perang dan beban berat dari tindakan mereka. Kejatuhan Troya adalah pengingat yang nyata tentang konsekuensi yang menghancurkan dari perang. Ini adalah kisah tentang kehilangan dan penderitaan, bukti kerapuhan peradaban manusia ketika dihadapkan dengan kekuatan kekerasan dan kebencian yang tak terkendali. Gema tragedi Troya beresonansi sepanjang sejarah, kisah peringatan tentang biaya konflik yang tak kunjung padam. Perang Troya, konflik yang lahir dari cinta, pengkhianatan, dan benturan keinginan ilahi, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada peradaban Barat. Ini adalah kisah yang melampaui batas ruang dan waktu. Tema-tema cinta, kehilangan, balas dendam, dan kepahlawanannya beresonansi dengan penonton, bahkan hingga hari ini. Dampak perang pada sastra Yunani tidak terukur. Iliad dan Odyssey karya Homer, puisi epik yang menceritakan peristiwa-peristiwa penting perang dan akibatnya, berdiri sebagai landasan sastra barat, menginspirasi banyak seniman, penulis dan pemikir sepanjang sejarah. Perang Troya juga memberi orang Yunani identitas budaya bersama, rasa persatuan yang ditempa dalam wadah konflik. Kisah-kisah Achilles, Hector, Odysseus, dan Helen menjadi bagian dari kesadaran kolektif mereka, membentuk nilai-nilai mereka dan pemahaman mereka tentang dunia. Namun, warisan perang meluas jauh melampaui ranah sastra dan budaya. Kuda Troya, misalnya, telah menjadi simbol universal penipuan dan kelicikan strategis. Pelajarannya diterapkan di berbagai bidang, mulai dari strategi militer hingga keamanan siber. Perang Troya, dalam segala kompleksitas dan tragedinya, terus memikat imajinasi kita. Ini berfungsi sebagai pengingat abadi tentang kapasitas manusia untuk cinta yang besar dan kekerasan yang mengerikan, tentang kekuatan sumpah yang abadi dan konsekuensi yang menghancurkan dari pelanggaran mereka. Ini adalah kisah yang, seperti kota kuno itu sendiri, akan selamanya bertahan dalam ingatan kolektif umat manusia, warisan yang ditempa dalam api konflik epik.
Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang mitologi dan sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya.